Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyahum ila siratil azizil hamid. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal muflihun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Untuk lebih mendalamnya perasaan ini, marilah kita lihat kepada saudara kita yang sudah berada di liang kubur, atau saudara kita yang sedang terlentang di rumah sakit. Alhamdulillah kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang terbesar bagi kita. Bagaimana tidak, iman yang selalu mengawal kita di mana kita berada, iman yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Berbahagialah orang-orang yang dikawal oleh imannya, binasalah orang-orang yang sudah tidak dikawal oleh imannya, bahkan dikawal oleh hawa nafsunya. Disinilah hancurnya manusia, na'udzubillah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah dalam kesempatan yang baik ini kita koreksi diri kita, kita sadari diri kita, dari mana kita asalnya dan kemana kita nanti akan kembali. Mari kita ikuti wasiat yang telah diberikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Telah kami ciptakan manusia ini dari pati sarinya tanah, dalam pengertian bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah ini pasti akarnya mengisap sari-sari yang ada di tanah, kemudian tumbuh menjadi padi, tumbuh menjadi jagung, tumbuh menjadi buah-buahan. Itulah yang dimakan oleh manusia. Semua makanan ini dicerna dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan perut manusia ini sebagai satu pabrik yang begitu besar dan serba otomatis. Tidak usah kita bertanya, buah ini mengandung vitamin apa, daging ini mengandung vitamin apa. Asal Allah menghalalkan, persilakan makan. Setelah dihancurkan oleh gigi kita, kemudian masuk ke perut kita dicerna, maka perut kita dapat memproduksi pertama vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh manusia,
mulai vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan seterusnya dan seterusnya. Vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh kita agar sehat. Oleh sebab itu makanlah makanan yang halal, agar darah kita yang beredar di tubuh kita itu darah yang bersih, bukan darah yang kotor. Kalau yang dimakan oleh manusia dari makanan-makanan yang dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan yang haram, maka darah yang beredar di tubuhnya darah haram, sehingga mengalir pada panca inderanya menjadi rusak karena kotor dengan perbuatannya. Katakanlah misalnya kalau dimakan daripada hasil korupsi, kemudian menjadi darahnya berputar ke otak, darah yang berputar darah korupsi, otaknya selalu berpikir tentang korupsi, matanya menjadi mata korupsi, kupingnya menjadi kuping korupsi, kakinya menjadi kaki korupsi, tangannya menjadi tangan korupsi. Oleh sebab itu Imam Ghazali berwasiat, janganlah kau makan barang yang haram, agar darahmu bersih, panca indramu bersih, hatimu bersih. Yang kedua, perut ini memproduksi sperma yang bakal menjadi keturunan kita semua. Imam Ghazali berkata, bagaimana Anda akan mempunyai anak yang soleh kalau kedua orang tuanya yang dimakan barang haram? Allah ciptakan sperma ini dalam Al-Quran disebutkan, wa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian Allah menciptakan dari sari patinya tanah makanan-makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita menjadi sperma yang ditempatkan di tempat yang terjaga, tempat yang aman dalam rahim seorang ibu. Kemudian sperma ini tumbuh, berkembang, yang dinyatakan di dalam Al-Quran, thumma khalaqnan nutfata alaqatan faholaknal alaqata mudghah faholaknal mudghata idhoma fakasawnal idhoma lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian sperma yang dalam rahim itu sekian minggu berubah menjadi segumpal darah, setelah sekian minggu menjadi segumpal daging, setelah sekian minggu tumbuh kerangka tulang yang dibungkus oleh daging. Setelah 4 bulan Allah ciptakan makhluk yang berbentuk lain, makhluk manusia yang sempurna dengan kaki, tangan, dan kepala. Itulah proses manusia. Dan ayat ini yang mengagumkan dunia ilmiah. Seorang ahli kandungan di Amerika Serikat yang bernama Profesor Dr. Keith Elmore kagum dengan ayat ini. Dari mana Muhammad kok bisa tahu tentang perkembangan sperma yang ada dalam seorang rahim ibu? Padahal waktu itu tidak ada alat Ronsen, pada waktu itu tidak ada alat-alat lainnya seperti USG dan lain-lainnya. Dari mana Muhammad kok bisa tahu? Dan ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern tentang janin. Ini yang mengagumkan dunia barat, sehingga mereka diantaranya yakin bahwa Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad, tapi Al-Quran pasti dari Allah. Sebab pengetahuan di abad ke-7 tentu tidak mungkin untuk mengenal perkembangan sperma dalam rahim ibu, tapi ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan tentang perkembangan sperma di rahim ibu. Lengkap 9 bulan lahirlah ke dunia ini. Kemudian Allah memberikan segala macam kenikmatan. Tapi kadang-kadang manusia ibaratkan kacang, lupa sama kulitnya. Setelah lahir tumbuh, mereka berkembang. Ada yang bergerak di bidang bisnis sehingga menjadi konglomerat. Ada yang bergerak di bidang politik sehingga jadi camat, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi menteri, jadi DPR, jadi presiden, dan seterusnya.
Ada yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki ribuan hektar perkebunan. Ada yang bergerak di bidang industri yang memiliki puluhan pabrik. Kemudian mereka kadang-kadang yang tidak disertai iman akan menjadi sombong. Dia bangga dengan kedudukan dan jabatan yang dia peroleh. Dia sombong dan bangga dengan kekayaannya yang dia peroleh. Dia sombong dan bangga dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Mendapat gelar profesor, doktor, dan lain-lainnya. Mereka sombong dengan pertaniannya, perkebunannya. Itu seluruhnya ibaratkan kacang yang lupa sama kulitnya. Dia tidak tahu kalau seluruh kenikmatan datangnya dari Allah sebagai ujian. Semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, Quran menyatakan tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Nanti kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungan jawab atas segala nikmat-nikmat yang oleh Allah berikan kepadamu. Kau diberikan nikmat panca indera yang lengkap. Jangan kau enak-enak mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai tangan, kaki, dan lain-lainnya. Semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Kemana mata kau pergunakan, kemana telinga kau pergunakan, kemana lidahmu kau pergunakan, harus dipertanggungjawabkan oleh Allah. Inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan seluruhnya itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah pada hari kiamat. Maka hendaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kembalikan untuk mencari keridhaan Allah. Yang bergerak di bidang politik, menjadi pejabat pemerintah, syukurilah jabatannya itu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan rakyatnya. Carilah kedudukan dan jabatan itu untuk mencari keridhaan Allah. Jangan sebaliknya, justru kedudukan dan jabatan itu hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, untuk menipu rakyat, untuk mengumpulkan kekayaan. Na'udzubillah. Orang yang oleh Allah dikasih nikmat di dalam bidang bisnis sehingga menjadi konglomerat, menjadi orang kaya, carilah dengan kekayaan itu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan kekayaannya hanya untuk menentang hukum Allah. Dengan kekayaannya dia melawan hukum Allah. Dengan kekayaannya dia berfoya-foya, main judi, mabuk-mabukan, main perempuan, melampiaskan segala nafsunya. Hendaknya kau sadar, kekayaanmu itu carilah untuk mencari keridhaan Allah. Lihat fakir miskin, lihat anak yatim yang kebetulan oleh Allah diberi nikmat ilmu. Ilmu bukan untuk sombong-sombongan dengan gelarnya. Sadarilah bahwa dengan ilmumu kau carilah keridhaan Allah. Perangi kebodohan, perangi kemiskinan, agar seluruh rakyat ini menjadi cerdas. Dengan kecerdasan dan ilmu yang dimiliki, dia tidak mudah ditipu dan tertipu. Maka bagi orang yang berilmu, syukuril dengan ilmunya untuk mencari keridhaan Allah. Perangi kemiskinan dan perangi kebodohan. Jangan nikmat-nikmat ini kau banggakan untuk kesombongan. Allah memperingatkan, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah hidup di dunia ini nanti akan menjadi mayit semua, akan kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafal mautu wa'idon, cukuplah mati itu sebagai penasehat. Penasehat yang paling tepat adalah mati. Mari kita sadari, yang bergerak di bidang politik menjadi RI 1, menjadi menteri, menjadi gubernur dan lain-lainnya, kalau malaikat Israel sudah datang mencabut nyawanya, hai RI 1, hai menteri, hai gubernur, permainanmu sudah selesai.
Apa yang kau banggakan pada saat itu? Kau akan membanggakan jabatannya? Tidak ada yang kau banggakan ketika itu. Orang yang kaya, yang memiliki kekayaan bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun, kalau sudah malaikat Israel datang mencabut nyawanya, hai konglomerat orang kaya, permainanmu sekarang sudah selesai. Tinggal kau mempertanggungjawabkan kepada Allah segala permainanmu. Yang bermain di bidang politik, pernahkah kau menfitnah orang? Pernahkah kau menjatuhkan orang? Pernahkah kau menjelekkan orang lain supaya kau dianggap orang baik? Pernahkah kau berjanji kepada rakyatmu janji yang tidak ditepati? Sekarang permainanmu sudah selesai. Kau tinggal mempertanggungjawabkan segala kebohonganmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya pun dimintai pertanggungan jawab dari mana kekayaannya datang. Setelah kau kaya, kemana kekayaanmu dipergunakan? Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesungguhnya kalian setelah berfoya-foya hidup di dunia dengan semau-maunya, setelah itu kau pasti akan menjadi mayit. Yang menteri bisa jadi mayit, yang profesor doktor bisa menjadi mayit. Seorang profesor doktor kalau sudah meninggal dunia, apa bedanya dengan kuli bangunan yang meninggal dunia? Jasadnya sama bergeletak, kemudian dimasukkan ke liang bumi hancur. Apa yang kau banggakan dengan segala gelarmu profesor doktor pada saat kau sudah sakaratil maut? Pada saat itu tidak ada yang dibanggakan kecuali amal solehnya, kecuali ibadatnya kepada Allah yang akan menyelamatkan anda. Hanya amal solehnya yang kau bisa menyelamatkan kau daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, boleh kau mencintai hartamu, boleh kau mencintai keluargamu, boleh kau mencintai jabatanmu, tetapi yang paling pantas kau cintai adalah amal soleh. Segala yang kau cintai, begitu kau sakaratul maut, pasti mereka akan meninggalkan engkau. Paling cuman mengantar ke kuburan, berpidato di atas kuburan. Setelah itu selesai, kau ditinggalkan sendirian di liang kubur, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela kau di liang kubur. Hanya satu yang akan membela anda di liang kubur adalah amal soleh anda sendiri. Ibadat anda, sujud anda kepada Allah, solat 5 waktunya, puasa Ramadannya, zakatnya, hajinya, akhlaknya. Itu yang akan mendampingi kau pada saat kau berada di liang kubur. Semua yang kau cintai sudah meninggalkan kau, kecuali amal soleh yang tetap mendampingi kau di liang kubur, yang akan membela engkau pada saat malaikat mungkar wa nakir datang untuk memintai pertanggungan jawab. Amal solehlah yang mampu membela engkau. Di alam barzakh engkau akan bahagia dengan amal solehmu, dan amal solehmu nanti akan mengantar engkau sampai ke pintu surga. Begitu kita melangkahkan kaki di pintu surga, maka amal soleh akan berkata, cukup saya mendampingimu dari dunia sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat ini, sampai kau masuk surga, diamlah kau di surga. Itulah amal soleh. Oleh sebab itu yang kita oleh Allah dipanjangkan umur, marilah kita cintai amal soleh. Kita sadari bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat, setelah dunia ini hancur, Allah ciptakan alam akhirat, kalian seluruhnya akan dibangkitkan dari liang kubur untuk diperhitungkan, untuk dipertimbangkan amalmu. Fa amma man thuqat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah.
Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang sejahtera. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun khamiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan kejahatannya, maka dia kembalinya nanti ke neraka hamiyah. Apa neraka hamiyah itu? Api yang sangat panas, naudzubillah. Oleh sebab itu, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada kalian, marilah umur yang diberikan oleh Allah ini kita pergunakan untuk mencintai amal-amal soleh, sehingga nanti kita di hadapan Allah didampingi oleh amal soleh kita selamat daripada siksaan api neraka. Mudah-mudahan dengan khutbah yang saya sampaikan ini menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah kesadaran kita. Mumpung kita masih hidup di dunia, marilah kita tanam tanaman amal-amal soleh yang nanti bakalan kita petik di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada para ulama-ulama kita agar selalu berfatwa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada keluarga-keluarga kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak dzurriatan thayyibah, anak-anak yang soleh dan solihah yang mengabdi pada agama dan bangsa. Inna ablawal kalami kalamullahil malikil mannan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqunal muflihun. Wa'lamu anna allaha amarakum amran amima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabat rasul ajmain. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhliqil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallitum alaina bidunubina. Allahumma aslih lana wa aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma aslih lana wa aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma la tukhlikna wa akhlik man fi halaki salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ufir ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hdul man khadala ummata Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'am yazidkum wa dzkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimus shalah.